وقل رب زدني علما. Indikasi bahwa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan yang kita kerjakan itu jadi konsisten. Bertambahnya kebaikan setelah kebaikan yang kita kerjakan. Kebaikan yang kita kerjakan menjadi pembuka untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Misal kita puasa nih sekarang. Apakah puasa kita ini menjadikan terbukanya amal soleh yang lain atau tidak? Misal, dengan puasa kita kemudian bisa lebih dermawan, dengan puasa salat kita lebih tertib, dengan puasa akhlak kita jadi lebih baik dan seterusnya. Apabila puasa kita ini menjadi pembuka untuk kebaikan-kebaikan yang lain, maka ini adalah tanda bahwa puasa kita itu diterima. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Termasuk balasan dari kebaikan yang kita kerjakan. Termasuk dari balasan kebaikan yang kita kerjakan. Berarti kalau kebaikan itu dibalas berarti diterima. Termasuk balasan dari kebaikan yang kita kerjakan adalah al-hasanatu ba'daha. Kebaikan setelahnya. Artinya setelah itu kita bisa berbuat baik lagi. Nah, kita salat kita diterima. Tanda-tandanya adalah apa? Kita dimudahkan untuk salat yang berikutnya. Kita dimudahkan untuk amal soleh yang lain. Ini tanda-tanda salatnya diterima. Wa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Begitu juga sebaliknya. Termasuk hukuman dari dosa adalah dosa-dosa setelahnya. Ketika seseorang berbuat dosa, salah satu hukumannya adalah apa? Dia nanti akan mengerjakan dosa yang lain. Terus begitu. Maka ada dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, segala sesuatu itu bermula dari kecil. Kemudian menjadi besar. Kecuali 3 perkara. Dia mulai dari besar, kemudian lama-lama menjadi kecil. Yang pertama adalah dosa. Yang pertama adalah dosa. Dosa itu pertama kali orang mengerjakannya, rasanya berat, rasanya sakit, rasanya nyesek. Berat sekali ketika orang itu pertama kali mengerjakan dosa. Nah, tapi ketika dosa ini diulang, lama-lama menjadi ringan, biasa nih, kecil. Nah, lama-lama ringannya dia mengerjakan dosa itu seperti ringannya dia minum air putih. Yang kedua adalah musibah. Musibah itu ketika pertama kali terjadi rasanya berat sekali. Rasanya kita seperti nggak kuat. Rasanya seperti udah putus asa. Tapi lama-lama ringan dan menjadi biasa. Nah, maka termasuk hukuman bagi orang yang berbuat dosa, bahkan bisa dikatakan ini adalah hukuman yang paling berat, hukuman yang paling berbahaya bagi orang yang berbuat dosa adalah dia dibukakan pintu-pintu dosa yang lain. Maka coba kita lihat bagaimana dampak puasa kita. Apakah menjadikan mengalirnya atau terbukanya pintu-pintu kebaikan yang lain atau tidak?